Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, mengapa sekelas Kiai Said Akil Sirot, Jenderal Dudung Abdurrahman capek-capek ikut-ikutan ngurusin persoalan polemik nasab? Ya karena memang kondisinya betul-betul darurat. Jadi sahabatku, kalian jangan bertanya kepada masyarakat yang gelisah melihat fenomena ini. Tokoh-tokoh elit yang mungkin jadwalnya sudah sangat padat, agendanya sangat sibuk, mereka masih sempat ngurusin polemik ini karena polemik ini jika tidak diurus oleh tokoh-tokoh kita, betapa rusaknya akidah umat Islam di Indonesia. Habang Haji Roma Irama capek-capek harus ngundang tokoh-tokoh, harus bikin podcast, capek-capek di usia mereka yang sudah sangat sepuh. Ya, kalau bukan mereka siapa lagi? Ini kondisi Nusantara sudah dalam tahap yang sangat berbahaya jika tidak segera diatasi. Apalagi kalau kita pantau, mereka ini masih melawan. Dalam tanda kutip masih ngeyel, merasa so yes, merasa apa yang terjadi ini seolah-olah kebenaran yang harus mereka perjuangkan. Begitu berbahayanya Republik ini jika ada satu kelompok komunitas yang merasa dirinya paling suci, merasa keluarganya memiliki derajat paling mulia di antara yang lain. Sementara Islam sendiri, termasuk hukum positif di Indonesia, menekankan bahwa semuanya sama. Tiba-tiba ada kelompok komunitas yang merasa di atas komunitas yang lain. Dan mereka mengkampanyakannya dengan masif. Ya, bukan oknum, bukan. Kalau oknum itu hanya dilakukan oleh satu orang. Tapi ini kan masif. Apa yang mereka lakukan itu ada ajarannya, ada kitabnya, ada pedomannya. Seandainya hanya celetuan-celetuan di saat ceramah, wah itu mungkin oknum ya. Kalau menurut saya ini bukan oknum. Tapi ini sebuah gerakan yang masif, yang kalau tidak ditangani dengan serius akan berbahaya kepada keadaan atau kondisi warga Nusantara dan akan berbahaya terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Coba bayangkan, urusan pahlawan atau tidak pahlawan aja udah kelihatannya akan pecah antara warga Jawa dengan di luar Jawa. Yang awalnya hanya isu sepele sebenarnya. Tetapi kalau kita amati, ya akan mengarah pada isu rasis, ya, isu SARA dan lain-lain. Dan ini sungguh sangat ngeri dan sangat berbahaya. Maka patut kita apresiasi tokoh-tokoh yang berani seperti Jenderal Dudung Abdurrahman, seperti Kiai Said Akil Sirot, seperti Bang Haji Roma Irama dan tokoh-tokoh yang lain. Walaupun memang kalau saya pribadi ya sebagai kalangan muda di Indonesia ini melihat bahwa ada tokoh-tokoh yang memang fungsinya ngademin. Ya. Kalau semuanya frontal, ya nanti bukan menyelesaikan masalah, tapi justru semakin mengkotakkan masalah. Harus ada yang tegas, harus ada yang coba merangkul. Gitu. Ya, tapi mau yang tegas, mau yang merangkul, suaranya harus sama. Jangan merangkul karena terlanjur jadi pencinta lah, itu berbahaya. Yang tegas silakan tetap tegas, yang merangkul ya harus tetap merangkul, tapi bukan karena cinta buta, tapi karena ingin ya persoalan ini selesai dengan cara-cara yang lebih elegan dan baik. Tidak perlu terjadi keributan, tapi polemik selesai di masyarakat. Nah itu yang penting. Ada juga saya amati, kelihatannya merangkul, ya, rahmatan lil alamin dikedepankan jargon mereka.
Ternyata ya karena cinta buta, bukan karena ingin menyelesaikan polemik dengan cara-cara yang elegan dan baik. Maka dari itu, saudara-saudaraku semuanya sebangsa dan setanah air, mari kita dukung Kiai Said Akil, kemudian Jenderal Dudung Abdurrahman, tokoh-tokoh muda Nusantara yang sedang ikut serta memperjuangkan, ya, menegakkan kebenaran, meluruskan akidah umat dari penyelewengan siapapun. Ya. Jadi penyelewengan ini sesungguhnya datang dari siapapun. Harus kita luruskan. Mau dia ngakunya orang alim, mau dia santrinya banyak, mau dia ngakunya anaknya, cucunya, siapapun ya, kalau akidahnya melenceng, ya, pikiran-pikirannya merugikan umat, langkah-langkahnya merugikan umat, ya harus kita luruskan. Bukan semata kebencian, tapi karena kita harus menyelamatkan gerbong Nusantara, harus menyelamatkan masa depan bangsa anak muda Nusantara. Begitu teman-teman ya. Jadi sekali lagi, ayo kita dukung, ayo kita support tokoh-tokoh yang selama ini berani terdepan. Ini pertaruhannya luar biasa, saudara ya. Said, Indra Dudung, pertarungannya luar biasa. Ya, mereka berani bersikap itu ya, orang satria, mereka berani bersikap itu ya. Ya, tidak semua orang berani. Karena risikonya tidak sederhana, saudara. Ya, mari ya, minimal sahabat-sahabatku yang mungkin pasif ya. Pasifnya dalam arti mungkin takut, mungkin tidak berani. Pasifnya karena tidak enak. Ya minimal jempolnya tidak pasif, ya. Jempolnya tidak pasif. Ngasih like, kasih support komentar, kasih support moral dan lain-lain. Itu bagian daripada perjuangan kalian. Kalau kalian pasif hanya nonton aja, walaupun hatinya ikut mendukung, wadzalika adhaful iman, kata Nabi. Yang demikian itu adalah iman terlemah. Ya, tidak bisa merubah dengan tangannya, tidak bisa merubah dengan lisannya, ya, karena nggak enak, gimana, aduh, nggak nyaman, nggak enak, takut ini, takut. Wadzalika adhaful iman. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Ya, jangan sampai ya daripada tidak beriman ya mendingan beriman walaupun selemah-lemahnya. Tapi kalau bisa ya harus kita tingkatkan kesadaran kita. Kita harus melakukan sesuatu. Apa yang bisa kita lakukan? Minimal ngasih support terhadap orang-orang yang sedang berjuang. Begitu saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.